Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga kita dari hari ke hari semakin lebih baik. Karena orang yang beruntung itu adalah orang yang bisa melakukan perubahan. Segalanya berubah. Usia berubah, keadaan zaman berubah. Bagaimana mungkin segala berubah kita tidak berubah? Kalau kita tidak berubah, maka kita akan menjadi korban perubahan. Benar? Dengan teknologi ini sekarang berubah banyak. Maaf. Saya dengar dengan teknologi tidak perlu punya mobil sekarang untuk menjadi perusahaan taksi. Ada perusahaan yang besar yang tidak punya mobil, tidak punya motor, tapi dia menjadi perusahaan. Tidak punya penerbangan, tidak punya pesawat, tapi bisa jadi pengelola penerbangan. Yang dulu kita harus belanja jauh ke toko. Sekarang bisa datang sendiri ke rumah tanpa parkir, tanpa bensin, tanpa capek. Masya Allah, begitu banyak perubahan. Di rumah juga banyak perubahan. Besar kemungkinan nanti toko mainan akan kurang laku karena anak-anak sekarang mainannya gadget. Toko-toko yang banyak cabangnya itu mungkin juga suatu saat menjadi kurang laku. Grosir-grosir elektronik, pakaian. Kenapa? Karena sekarang di tiap rumah ada pengusaha. Jangan heran, anak, istri, semua jadi pengusaha. Benar? Di rumah dengan jualan online, tidak perlu sewa toko, tidak perlu bayar penjaga toko. Masya Allah, sudah bisa menghasilkan dana. Politik juga begitu. Sekarang dengan adanya medsos, di media-media mainstream itu yang TV, radio, sekarang bisa kalah oleh medsos. Beritanya bisa setiap saat. Koran-koran juga, dulu kita baca koran seperti ini. Cung yang masih baca koran 2,5 ya. Ade itu kecil-kecil baca koran. Koran siapa? Oh ya, koran Kuncung ya. Hadirin, semakin sedikit karena koran kegedean bentuknya. Sekarang begini saja bisa milih berita. Acungkan tangan yang masih selalu nonton TV seperti zaman dulu. Ini ya korannya TV ya. Ya ini produk zaman dulu mungkin. Sudah jarang kan nonton TV? Betul. Sekarang di sini tinggal milih acaranya. Zaman berubah. Nah yang paling tidak boleh berubah itu fondasi hidup. Jadi yang paling penting harus kita jaga, satu, dalam situasi perubahan ini, jangan sampai merusak akidah, jangan merusak iman. Karena dengan teknologi, maksiat lebih mudah sekarang didapat. Iman bisa lebih mudah rontoknya. Ini sekejap saja. Zaman saya SMA dulu, wah susah tuh mau berbuat maksiat tuh, banyak halangannya. Sekarang anak-anak kecil sekejap dia bisa lihat maksiat. Luar biasa itu. Padahal kita sudah hafal rumusnya. Mata yang sering melihat yang haram, maka yang halal jadi tidak bagus. Kenapa baca Quran malas? Karena pasti matanya ini sering diisi oleh sesuatu yang tidak baik. Jadi yang baik jadi tidak disukai. Kenapa banyak
perzinahan karena matanya sering melihat yang haram, jadi yang halal tidak menarik. Begitulah. Kalau telinga sering dijejali oleh yang haram, maka pengajian tidak menarik karena ini ilmu kebenaran. Begitu pula kalau kita sering melakukan yang haram, yang halal semakin tidak kita sukai. Nah, di media itu, di teknologi itu begitu mudah kita mengakses. Maka yang paling harus kita jaga adalah keimanan kita. Ini seperti politik. Politik itu penting. Tetapi politik bukan segala-galanya. Jangan karena politik, akidah jadi rusak. Apa ciri-cirinya? Yaitu lebih meyakini ikhtiar daripada ketentuan Allah. Seakan-akan kalau kita ikhtiar begini akan begitu. Tidak, ikhtiar itu ibadah, ketentuan itu milik Allah. Dua, yang harus kita jaga dalam segala situasi adalah buah dari akidah ini adalah ibadah. Jangan sampai ibadah jadi rusak. Masih ingat kan bahwa kesibukan kita itu adalah menunggu waktu sholat. Kita diciptakan oleh Allah itu untuk ibadah. Jadi kesibukan kita itu adalah menunggu waktu sholat. Bekerja itu ibadah, tapi pilarnya ibadah adalah zikrullah. Sholat itulah yang zikir yang paling lengkap. Jadi bekerja, nunggu waktu sholat. Ngurus keluarga, nunggu waktu sholat. Bermain, nunggu waktu sholat. Sholat itulah yang kita tunggu-tunggu, karena inilah pengabdian kita kepada Allah. Nah, semua aktivitas ini, kalau kita niatkan jaga ibadahnya, insya Allah dibimbing oleh Allah. Bekerjanya dibimbing oleh Allah. Jangan merasa dengan kepandaian kita akan berhasil. Tidak. Kalau pandai berhasil berarti yang IQ-nya tinggi itu sukses semua. Belum tentu, benar? Yang menentukan berhasil atau tidak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya supaya ditolong dalam ikhtiar, tegakkan sholatnya. Bisnis. Harus jaga sholatnya, karena Allah yang mendatangkan rizki, Allah yang menggerakkan orang datang kepada kita, Allah yang membuat deal-deal kesepakatan menjadi bagus. Jangan sampai, wah kerja-kerja, sholat sisa. Nah kalau sudah serba sisa, walaupun pandai, kalau Allah membuat sulit, pasti sulit. Walaupun berpengalaman, kalau Allah membuat susah, pasti susah. Maka jangan sampai kesibukan ini merusak ibadah. Sepakat? Belajar itu tidak boleh menganggap remeh ibadah, karena yang membuat kita bisa ingat juga adalah Allah. Yang membuat kita bisa mengamalkan ilmu juga taufik Allah. Makanya kita ini menunggu waktu sholat. Sepakat? Amalan yang paling dicintai Allah yang tertinggi adalah as-sholatu ala waqtiha. Sholat tepat pada waktunya. Yang kedua, birrul walidain. Berbakti, berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah. Maka jaga akidah dalam situasi apapun harus mantap. Ajak terus, Tuhan saya adalah Allah. Bukan bisnis, Tuhan saya bukan uang, Tuhan saya bukan suami saya, Tuhan saya bukan istri saya, Tuhan saya bukan jabatan, bukan bisnis saya, Tuhan saya bukan pujian orang, Tuhan saya Allah, 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 Allah. Saya milik Allah, saya di dalam kekuasaan Allah, segala sesuatu hanya bisa terjadi dengan izin Allah, nikmat hanya datang dari Allah, musibah hanya bisa terjadi dengan izin Allah, semua harapan hanya kepada Allah, takut juga kepada Allah. Allah, hanya Allah yang bisa menolong saya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Terus bulat ke sana. Walaupun punya harta, dia tidak jadi sandaran. Walaupun punya popularitas kedua, tidak ada. Hanya Allah. Allah, Tuhan saya adalah Allah. Jadi di sininya, di hatinya, penuhnya itu oleh
Allah Subhanahu wa taala. Ingat bisnis, ingat Allah. Ingat anak, ingat Allah. Ingat politik, ingat Allah. Ingat apapun, Allah, Allah, Allah. Kalau ada selain Allah yang mendominasi hati, pasti gelisah. Jadi kalau hati ini sudah mulai gelisah berarti dia tidak connect kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus saja dipikirkan, tapi tidak connect kepada Allah, alarmnya adalah gelisah. Jadi kalau sudah tidak enak di sini, nah ini berarti Allah memberikan warning, peringatan. Kamu lupa kepada Allah. Surat Ar-Ra'd ayat 28 ya, supaya ingat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ar-Ra'd ayat 28. Jadi tidak ada pintu yang lain membuat tenang selain zikrullah. Zikrullah itu seperti apa? Ini kita sedang zikrullah ini. Mencari ilmu yang mengingat Allah ini juga zikrullah. Salat, zikrullah. Baca Quran, zikrullah. Menolong orang karena Allah itu zikrullah juga. Ada zikir dengan lisan, ada zikir dengan arkan, dengan tubuh kita, perbuatan tubuh. Kalau kita niat berbuat sesuatu di jalan Allah, itu sudah zikrullah. Ada zikir dengan akal pikiran. Seperti apa contohnya? Kita sekarang sedang jalan ke sana. Tiap lihat orang yang ada, ya Allah, semua manusia ini adalah ciptaanmu. Au, au. Suara apa itu? Suara AA ya. Oh, saya salah, harusnya jangan menyerupai anjing ya. Suara apa? Suara saya. Mata melihat kucing. Ya Allah, ini kucing ciptaanmu. Itu zikir. Engkau memberikan makan. Padahal susah kucing itu. Cari makan sulit ya. Lihat ke anaknya, dijilat-jilat, maha suci Engkau ya Allah. Kucing ini punya kasih sayang kepada anaknya. Terus ada orang yang aduh, kan ayam juga pernah sakit hati ya oleh manusia. Manusia kok gitu-gitu amat sih sama kami. Lihat kan kalau ada ayam, itu ayam tuh pedih perasaannya. Manusia kok seperti itu ya, nggak tahu terima kasih. Kami yang hamil, engkau yang makan telur kami. Kami mah digoreng, dimakan. Giliran kami deket-deket, ngusirnya juga kayak gitu. Itu bisa jadi pelajaran, hadirin. Coba lihat orang ngusir ayam. Waduh, kata ayam, coba berani sama singa begitu. Beraninya sama kami, udah telur kami ditelen ya, kami disate. Manusia, semoga Allah mengampunimu. Mungkin ya. Tafakur, oh ayam Allah ciptakan. Awan, Allah yang menggerakkan. Hujan, oh Allah yang menurunkan hujan. Tiap tetesan air hujan bertasbih. Lihat pohon-pohon, ya Allah, masuknya air sama air hujan, tumbuhnya jadi apel, jadi jeruk, jadi duren, jadi pepaya. Masya Allah. Begitu hadirin hidup tuh. Lihat tukang jualan, ini kan jualannya hampir sama.
Oh, jualannya hampir sama. Allah yang membagikan rezeki. Allah yang menentukan rezeki. Ya Allah, semoga Engkau berikan rezeki yang halal, berkah. Jadi amal. Itu zikir tuh. Dari mikir keluar doa. Itu juga zikrullah. Begitulah hadirin. Jadi hari-hari kita lihat rezeki. Allah lihat. Allah perlihatkan. Ada yang bagian sampah. Yang bagian sampah tidak hina. Coba kalau didoakan semoga tidak ada tukang sampah. Bagaimana sampah? Harus ada yang ngambil, benar? Toilet harus bersih. Lihat petugas cleaning service, ya Allah. Engkau beri rezeki ini lewat toilet. Waktu itu diundang ke pabrik kloset. Ya Allah, ini rezekinya dari kloset ya. Itu Allah menciptakan. Ada yang rezekinya dari mulut buaya, yaitu tukang sirkus. Dibuka buaya, ini dapat uang begitu. Oh ya Allah. Oh ya hadirin benar. Rezeki itu macam-macam. Ada yang rezekinya di atas tiang listrik, tukang memperbaiki listrik. Di sana rezeki dia, ya Allah, macam-macam jalan rezeki itu, betul? Jadi menarik hadirin hidup ini kalau sering mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ingat, oh ya benar. Bayi seperti itu, tidak bisa apa-apa. Tapi Allah gerakan orang yang nolong, benar? Allah gerakan dokternya, perawatnya yang berilmu sampai bisa begitu. Nanti Allah siapkan air susu lewat ibu. Dari air susu jadi daging, jadi tulang. Ini bagaimana? Kalau nggak ingat Allah tuh bagaimana? Ya, ada ibunya yang tidak mengeluarkan air susu. Siapa yang ngeluarin? Sapi, ya. Mana yang ngedeketin? Sapi ngedeketin ibu ngedeketin sapi. Bingung ya. Yang jelas sapi ngedeketin rumput, hadirin. Pada bingung, nggak apa-apa lah, terserah saya. Hadirin, sapinya di mana, anaknya di sini, pasti datang. Jadilah sebesar kita. Makanya ingat, oh rezeki itu Allah yang ngatur. Rezeki itu Allah yang memberikan. Bayi saja tidak bisa apa-apa. Kita lihat bayi belajar jalan, dulu jatuh, bangkit lagi. Oh, Allah ngajarin kita supaya tidak mengenal menyerah. Bagaimana kalau dulu kita jalan jatuh terus, saya ini jatuh terus. Mungkin saya tidak bakat jalan. Saya tidak akan jalan aja seumur hidup. Kamu jatuh, jungkel. Berdiri lagi. Itu kan pelajaran bagi kita. Betul? Kenapa bayi anak kecil dimarahi ibunya tidak sakit hati? Ayo tidur. Kenapa kamu nggak tidur? Cepet tidur. Ibu udah capek nih. Makanya dihabiskan. Coba berapa kali kita ditegur oleh ibu. Bagaimana kalau bayi mudah sakit hati? Ibu ini tidak sayang kepada saya. Saya dimarah terus, lalu bayi itu ke lemari, ya, bukan, bungkus. Terbayang tidak bayi yang balita sambil jalan, pinggir jalan. Mau kemana nak? Ibu marah terus. Hari ini sudah 10 kali saya dimarah. Perih, artinya perih. Mungkin di sana ada perkumpulan balita yang nasib kita. Enggak tuh, memaafkan. Kenapa ibu anak memaafkan betul? Karena hatinya bersih, betul? Nah, kita dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tersinggung. Maha suci Allah yang menciptakan segalanya yang bisa jadi ilmu bagi kita, betul? Maka carilah terus ilmu supaya kita bisa zikrullah, supaya terjaga terus hati ini connect kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Termasuk ketika kita kesulitan menghentikan maksiat. Kan ada nih yang belum nikah, kunang-kunang lihat akhwat cekot. Gimana? Allah yang menciptakan syahwat kan Allah. Yang menciptakan amarah juga
di diri kita adalah Allah. Yang menciptakan nafsu itu adalah Allah. Kita harus berlindung minta tolong ke Allah supaya bisa membulak-balik perasaan kita. Siapa lagi? Kita kan tidak tahu. Ada yang misalkan jatuh cinta. Jatuh cintanya kepada istri seseorang. Ini kan sudah salah jatuh, ya. Atau mencintai seseorang yang secara syariat tidak boleh. Itu harus berlindung ke Allah supaya dicabut rasa cinta ini. Karena dia yang membulak-balik hati. Allah lagi jatuh cinta ke Allah. Punya keinginan, ingat Allah. Takut, ingat Allah. Karena semua yang mengancam kita pasti adalah ciptaan Allah. Dan tidak ada satupun ancaman yang bisa terjadi illa biiznillah, tanpa izin Allah. Begitulah hadirin sekalian, pokoknya siapa yang paling bahagia, yang paling connect kepada Allahnya paling intensif. Kalau ingat kepada Allah, zikrullah itu on, dan tidak ingat kepada Allah itu off. Lampu kalau ingat kepada Allah nyala seperti ini, kalau tidak ingat kepada Allah itu gelap. Kira-kira banyak mana dalam hidup kita, on atau off? Itu jawaban yang penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana kehidupan orang yang terus dapat cahaya dan bagaimana hidup dalam kegelapan. Makanya bicara apapun harus connect kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun juga yang mau kita bicarakan, yang mau kita diskusikan harus kepada Allah. Setuju? Sakit, bagaimana? Izin Allah. Siapa yang bisa menyembuhkan? Allah. Ada yang belum menikah di sini? Bapak nggak usah jawab, tenang ya Pak. Saya mengerti ya. Yang ngatur jodoh siapa? Allah. Mungkinkah orang menikah tanpa izin Allah? Tapi dia, calon mertua saya tidak setuju. Siapa yang bisa membulak-balik hati? Allah. Gitulah hadirin. Ayo, apalagi yang tidak ingat ke Allah? Tidak ada. Apa coba? Nih, kemarin pesantren kilat, hampir berapa? 800 latihan di gunung. Sebagian solo bivak. Aduh, saya ketar-ketir. Ini anak orang, hilang satu kan? Dari 800 cuma 799. Masih banyak lah sisanya. Tapi itu anak orang. Dan kalau anak tunggal 100% tuh hilangnya. Siapa yang bisa ngejaga anak di hutan? Saya tidak mungkin keliling jaga 800. Tapi hutan itu sepenuhnya milik Allah. Hutan itu semuanya bertasbih kepada Allah. Maka pelindungnya hanya Allah. Banyak doa, santrinya disuruh doa, syariatnya matrasnya harus bagus, sleeping bagnya harus bagus, harus datar. Karena ada yang solo bivak, dia tidur di atas, pagi-pagi sudah di bawah karena miring. Usahakan yang benar, kalau nggak diikat supaya sempurna ikhtiarnya. Tapi harus ingat, yang menyelamatkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepak bola, nonton sepak bola tuh ingat Allah saja. Ini sudah tertulis di Lauh Mahfud nih, yang gol. Jadi tidak tegang. Penalti juga sok terserah Allah. Oh, berarti enggak gol. Ya, berarti bukan takdirnya. Beres. Wah, enggak rame nonton sepak bola sama kamu mah. Ya enggak usah nonton. Dan enggak usah dibahas hadirin kalau nonton sepak bola tuh ke pinggir. Enggak ngepek, kita kan di TV ya. Ada yang makan kuaci sambil nonton. Lihatnya anaknya penuh dengan bekas kuaci. Hadirin sekalian, sudahlah. Oh iya, ada tambahan. Yang suka curhat, tahu curhat? Curahan hati. Saya dapat tulisan bagus. Jangan suka curhat di medsos. Karena katanya 80% yang membaca curhat kita tidak peduli. Apa urusan saya dengan masalah kamu? 20% yang baca curhat kita gembira, rasain loh, gitu. Dia yang bagian sebel ke kita. Jadi puas melihat penderitaan kita. Ada 2% yang peduli kepada kita, kasihan.
Tapi kecewa dengan kelakuan kita yang suka curhat, jadi malu, boro-boro nolong, ya. Jadi 100% nggak ada yang nolong, 80% nggak peduli, 18% puas, yang 2% kasihan, tapi malu dengan kelakuan kita yang suka curhat. Tapi kalau minta tolongnya curhat ke Allah 100%, didengar oleh Allah 100%. Tidak akan disia-siakan oleh Allah yang maha baik. Begitu? Tubuh dengan makhluk, hati dengan Allah.